Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali dipertemukan pada Ramadan ke hari ke-13, di mana kita bersama dalam kegiatan ngabuburit bareng Miftahul Huda 07. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan sedikit membuka dan menjelaskan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Firman ini merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang merupakan firman yang menarik. Dikarenakan di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyebut asma'nya. Yang mana kata Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu perintah yang dimana Allah sendiri melaksanakan perintah ini, yang mana perintah ini pun dilanjutkan dengan Allah pun memerintahkan kepada malaikatnya untuk apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam penjelasan ahli-ahli tafsir bahwa ketika Allah berfirman innallaha wa malaikatah, Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu isinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ketika bersalawat kepada baginda Rasul, yaitu isinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ampunan tersebut tentunya bukan hanya ditunjukkan kepada baginda Rasul. Kita tahu bahwa Rasul adalah umat ataupun manusia terpilih. Namun hal tersebut kata para alim ulama akan diberikan kepada umatnya kelak. Kemudian setelah Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul, lantas kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersalam kepadanya. Lantas kemudian hikmah apa yang terkandung ketika Allah memerintahkan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita menjawab pertanyaan semacam itu, tentunya banyak sekali keterangan hadis, keterangan para alim ulama yang menjelaskan hikmah dari itu semua. Di antaranya pula dapat kita jumpai dari hadis yang disabdakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslimin melafalkan salawat kepada baginda Rasul, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain," tidak semata-mata seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dari doanya itu illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, akan ada
penghalang antara doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin dan langit agar doa tersebut dapat terkabul, maka terdapatlah hijab penghalang atas doa tersebut. Hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang berdoa tersebut membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi diantaranya dalam kitab Al-Adhkar memberikan salah satu penjelasan tata cara kita berdoa agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya selaras dengan hadis yang saya dibacakan tadi. Sehingga ketika kita membaca sholawat di sela-sela doa kita, fa idza shalla alaihi, maka yakhruqu dzalikal hijab, maka tersingkaplah penghalang tersebut sehingga doa yang kita panjatkan sampai menembus langit. Kemudian harapan besar persentase akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang kita panjatkan itu akan sangat besar. Tentunya kita banyak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hajat-hajat keinginan yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabul. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan. Bulan yang ada jaminan doa itu dikabul. Dan kita pula jangan melupakan ketika berdoa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita diakui sebagai umatnya dan pengharapan kita kepada Allah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Zahabadz dhama wabtaliyatil uruq watsabatil ajr insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.